Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Novita Sari dengan NIM 5423030019, Prodi PGRI semester 4. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang metodologi pembelajaran matematika di SD atau MI berbasis etnomatematika. Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini kita akan membahas materi kita tentang geografi. Apa sih geografi? Nah, nanti kita bahas ya teman-teman. Oke. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, menghubungkan konsep geometri dengan budaya dan kehidupan sehari-hari siswa. Yang kedua, meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep geometri melalui contoh-contoh yang relevan dengan budaya lokal. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan siswa dalam menerapkan konsep geometri dalam konteks nyata. Yang keempat, meningkatkan apresiasi siswa terhadap warisan budaya dan matematika tradisional. Yang kelima, membangun fondasi yang kuat untuk konsep matematika yang lebih kompleks di masa depan. Yang selanjutnya yaitu capaian pembelajarannya. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan sifat-sifat bangun geometri, limas, segi lima, jajar genjang dalam konteks budaya lokal. Yang kedua, siswa dapat mengenali dan membuat contoh-contoh bangun geometri dalam kehidupan sehari-hari dan budaya tradisional. Yang ketiga, siswa dapat menerapkan konsep geometri untuk memecahkan masalah yang terkait dengan budaya dan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif dalam memahami dan menerapkan konteks geometri. Yang kelima, siswa dapat meningkatkan apresiasi dan kesadaran terhadap warisan budaya dan matematika tradisional. Mari kita bahas materi kita tentang geografi. Apa sih itu geografi? Di sini ada yang tahu tidak? Nah, mari kita bahas ya. Geografi yaitu studi tentang bentuk dan ruang, mencakup pengamatan dan analisis terhadap sifat dan hubungan antara berbagai objek seperti titik, garis, bidang, dan bangun. Karakteristik geometri yaitu yang pertama, memiliki bentuk, ukuran, posisi, dan ruang dalam berbagai dimensi. Yang kedua, geometri menggunakan konsep seperti titik, garis, bidang, dan ruang. Dan yang ketiga, geometri memiliki berbagai jenis geometri bidang dan geometri ruang. Nah, di sini kita akan membahas 3 bangun ya teman-teman. Yang pertama yaitu limas, yang kedua segi lima, dan yang ketiga jajar genjang. Apa sih itu pengertian dari limas, segi lima, dan jajar genjang? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu limas. Limas adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh sebuah alas berbentuk segi N dan sebuah titik puncak di luar bidang alas. Karakteristik limas yaitu memiliki alas berbentuk segi banyak, misalnya segi 3, segi 4, dan lain-lain. Semua sisi tegak berbentuk segi 3. Yang kedua yaitu segi lima. Apa sih segi lima itu? Segi lima adalah bangun datar 2 dimensi yang terdiri dari 5 sisi dan 5 sudut. Karakteristik dari segi lima yaitu memiliki 5 sisi dan 5 sudut. Jika segi lima beraturan, maka semua sisi sama panjang, semua sudut sama besar, masing-masing 108 derajat. Jika tidak beraturan, maka panjang sisi dan besar sudut bisa berbeda. Yang ketiga yaitu jajar genjang.
Apa sih itu jajar genjang? Jajar genjang yaitu bangun datar dua dimensi dengan dua pasang sisi yang berlawanan sama panjang dan sejajar. Karakteristik jajar genjang yaitu memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Sisi-sisi yang berbeda sama panjang dan sejajar. Sudut yang berhadapan sama besar. Sudut yang berdekatan berjumlah 180 derajat. Tidak memiliki sudut siku-siku kecuali khusus berbentuk persegi panjang. Contoh geometri yang dapat dikaitkan dengan budaya lokal yaitu kain batik, anyaman, dan rumah adat. Nah, di sini ada motif batik. Motif batik gunungan dari Jawa Tengah, khususnya Yogyakarta dan Solo, terinspirasi dari bentuk gunungan dalam wayang. Biasanya berbentuk segitiga besar menyerupai limas jika divisualkan dalam 3 dimensi. Yang kedua yaitu batik bintang 5. Motif bintang 5 dapat dijumpai dalam batik Kalimantan, batik Madura atau batik kontemporer yang mengeksplorasi bentuk geometris. Dan yang ketiga yaitu motif batik tambal dari Yogyakarta, merupakan motif tambal sulam yang terdiri dari berbagai bidang termasuk jajar genjang, segi 4 dan segi 3. Oke, yang kedua yaitu anyaman yang berbentuk limas, yaitu anyaman ketupat diuk dari Jawa. Jenis ketupat yang dibuat dari anyaman daun kelapa. Ketupat diuk memiliki bentuk limas segi 4 dengan 5 buah titik sudut, 8 buah rusuk, dan 5 buah sisi. Biasanya ketupat diuk ini dapat menjadi simbol kebudayaan. Dan yang kedua yaitu segi 5. Hiasan segi 5 dari anyaman bambu adalah karya kerajinan tangan yang dibuat dari bilah-bilah bambu yang dianyam membentuk pola segi 5 sisi. Hiasan ini umumnya digunakan sebagai dekorasi dinding, kelengkapan interior rumah bernuansa tradisional atau ornamen budaya. Rumah adat limas dari Sumatera Selatan. Rumah berbentuk limas atau sering juga disebut rumah limasan adalah rumah dengan atap yang berbentuk piramida atau limas. Rumah ini memiliki desain yang unik dan khas, sering digunakan dalam rumah adat tradisional Indonesia, terutama di Sumatera Selatan, rumah limas, dan Jawa, rumah limasan. Rumah adat Palembang atau rumah Pagung. Rumah adat khas Palembang, Sumatera Selatan memiliki bentuk limas segi 5 dengan 5 tingkat yang memiliki makna filosofi tersendiri. Rumah limas atau disebut juga rumah panggung memiliki 5 tingkat yang disebut bangkalis, masing-masing dengan fungsi dan makna berbeda. Yang ketiga yaitu rumah gadang dari Sumatera Barat. Rumah ini memiliki bentuk jajar genjang atau trapesium, seperti trapesium terbalik dan ditemukan di beberapa daerah di Indonesia. Salah satunya adalah rumah adat gadang di Sumatera Barat, yang ciri khasnya adalah badan rumah memanjang dan membesar ke atas seperti trapesium terbalik. Jadi, dari materi kita tadi bisa disimpulkan bahwa limas memiliki bangun ruang dengan alas segi N dan sisi-sisi tegak berbentuk segitiga yang bertemu di puncak. Dan yang kedua yaitu segi 5, bangun datar dengan 5 sisi dan 5 sudut. Dan yang ketiga yaitu jajar genjang, bangun datar dengan 2 pasang sisi sejajar dan sama panjang. Masing-masing bentuk geometri ini memiliki sifat dan karakteristik unik yang digunakan dalam berbagai konteks, seperti desain. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi saya. Untuk menutup pembelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.